Part 18. Setelah mengaktifkan skillnya, Kim Soo-hyun pun tanpa basa-basi langsung menyerang Jung Dong-yeong, namun dia masih bisa menghindarinya. Setelah itu, Jung Dong-yeong pun mencoba menyerang balik Kim Soo-hyun dengan racunnya, namun serangan racun itu bisa dihancurkan oleh tebasan pedang dari Choi Hak-jun. Setelah itu, Choi Hak-jun yang memberikan isyarat kepada Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun pun meraih pundak Choi Hak-jun yang bertujuan untuk melompat ke udara, dan setelah itu, Kim Soo-hyun pun menggunakan skill Blood Needle Spear-nya kembali untuk menyerang Jung Dong-yeong. Jung Dong-yeong yang teralihkan fokusnya ke arah Kim Soo-hyun. Choi Hak-jun yang mendapatkan kesempatan untuk menyerang, dia pun lalu bergerak dengan cepat ke arah belakang Jung Dong-yeong. Tetapi, Jung Dong-yeong yang cepat menyadari itu, dia pun terlebih dahulu menyerang Choi Hak-jun dengan tendangannya. Setelah dirinya bisa menangani Choi Hak-jun, Jung Dong-yeong pun lalu membuat barrier dari skill racunnya untuk memblok serangan yang dilancarkan oleh Kim Soo-hyun. Sehingga Kim Soo-hyun yang melihat serangan combo yang dilakukan dengan Choi Hak-jun bisa diblok semua, Kim Soo-hyun pun merasa kesal. Di sisi Jung Dong-yeong, dia yang bisa memblok serangan combo dari Kim Soo-hyun dan Choi Hak-jun. Dia yang merasa senang pun tertawa, kemudian berkata, "Sepertinya kau cuma bisa banyak bicara ya, racunku dapat menyerang dan bertahan. Ini sungguh sempurna." Lalu Kim Soo-hyun membalas perkataan Jung Dong-yeong, dengan mengatakan, "Kau benar, skillmu memang sulit diatasi, tapi, aku cuma harus membakar semuanya." Setelah mengaktifkan skill Divine Flame-nya, Kim Soo-hyun pun tanpa ragu-ragu langsung membakar Jung Dong-yeong, sehingga membuat Jung Dong-yeong menjerit kesakitan, dan belum terlepas dari itu, Kim Soo-hyun langsung menyerangnya kembali dengan skill Blood Needle Spear, sehingga membuat Jung Dong-yeong terhempas dan tertancap di dinding karena skill tersebut. Jung Dong-yeong yang mengeluarkan darah dari mulutnya karena mendapatkan luka yang fatal. Akhirnya skill yang digunakannya pun dibatalkan dengan otomatis, sehingga racunnya pun kembali ke tubuh Jung Dong-yeong, dan Choi Hak-jun yang melihat itu, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, skillnya dibatalkan, semua racun itu kembali ke tubuhnya. Dia tidak bisa mempertahankan skill miliknya itu karena mengalami luka serius. Ini kesempatan kami untuk menghabisi, dan sebelum perkataan dalam hatinya selesai, Jung Dong-yeong mencoba untuk mempengaruhi Choi Hak-jun, dengan berkata, "Hak-jun, akan kubuatkan kau penawarnya. Meski kau membunuhku, racun di tubuh Yeon-sun takkan menghilang. Kau berharap racun itu akan menghilang begitu aku mati? Apa kau bersedia bertaruh untuk itu? Apa kau rela mempertaruhkan nyawa Yeon-sun, atau kau akan membiarkanku hidup lalu menyelamatkan Yeon-sun? Semua keputusan ada di tanganmu." Di saat Choi Hak-jun sedang dalam keadaan bimbang, Kim Soo-hyun berkata, "Hentikan itu, Tuan Hak-jun. Jangan biarkan si bajingan itu mempengaruhimu lagi." Lalu, Kim Soo-hyun pun berjalan menghampiri Jung Dong-yeong, dan saat menginjak racunnya, Choi Hak-jun pun terkejut. Tapi berbeda dengan Jung Dong-yeong yang merasa senang, setelah racun itu diinjak, racun itu pun langsung bergerak dan memasuki tubuh Kim Soo-hyun, dan Jung Dong-yeong yang melihatnya, dia lalu berkata, "Kau berani menginjak racun itu, meski kau sekuat yang rumornya katakan, racunku." Tetapi, perkataannya pun berhenti karena melihat Kim Soo-hyun bisa menetralisir racun yang memasuki tubuhnya, dan di sisi Choi Hak-jun, dia yang melihat itu. Dia pun lalu berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Racun di tubuhnya menghilang. Aku bahkan bisa merasakan mananya pulih kembali. Ini perasaan sama seperti tadi." Kemudian, Kim Soo-hyun berkata, "Racunmu itu tidak berpengaruh padaku. Treasures of the Charles Clan. Ini adalah imbalan dari trial lantai 2 kalau kau mencapai stage 10 dan menyelesaikannya 100%. Item ini dapat memulihkan semua luka dan mendispel semua debuff. Tapi, penggunaannya hanya terbatas 5 kali saja. Aku sudah menggunakannya saat di lantai 10 Tower of Trial, dan saat di lantai 15. Kemudian aku menggunakannya lagi saat menyembuhkan Hak-jun, dan barusan aku menggunakannya pada diriku sendiri. Jadi, totalnya sudah 4 kali, dan penggunaan terakhirnya." Lalu, Kim Soo-hyun pun melemparkan kalung itu ke arah Choi Hak-jun, dan Choi Hak-jun yang menangkapnya. Dia pun menyadari apa yang dimaksud oleh Kim Soo-hyun, dan sekilas dia pun teringat dengan Kwak Yeon-sun. Kemudian Kim Soo-hyun berkata kembali, dengan mengatakan,
Aku yakin kau lebih mengetahuinya daripada aku. Di mana harus menggunakan item itu? Choi Hakjun yang merasa terharu pun lalu mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Kemudian berlari meninggalkan mereka untuk menemui Gua Kyonsun. Jung Dong-yeong yang melihat itu dia pun mencoba untuk menghentikan Choi Hakjun. Tetapi, Kim Soo-hyun langsung mencekiknya sambil berkata kalau dia tidak akan menahan diri lagi. Jung Dong-yeong yang mendengar itu, dia pun berkata, "Kau ingin membunuhku? Aku ini guild master dari guild besar. Meski orang-orang tidak peduli dengan pertikaian antar sesama Awakener, pikirkan reaksi mereka kalau kau membunuhku. Aku punya banyak koneksi orang-orang penting. Meski kau itu pemula yang terkenal, kau akan menanggung akibat dari perbuatanmu." Lalu, Kim Soo-hyun berkata, "Bagaimana ya, seperti yang kau bilang, karena ini menyangkut pembunuhan guild master dari guild besar, aku pasti takkan lolos dengan mudah. Tapi, bagaimana jika guild master itu memiliki hubungan dengan organisasi kriminal yang terkenal? Guild Damp, aku sudah menyelidiki kedua organisasi ini." Oke, kita kembali dulu ke waktu, di mana Kim Soo-hyun sedang bertelepon dengan Lee Jo-ho di beberapa waktu yang lalu, dengan Lee Jo-ho yang berkata, "Pas sekali. Sebenarnya ada yang ingin ku beritahu padamu soal Guild Ares. Aku yakin mereka memiliki semacam hubungan dengan Guild Damp. Karena Guild Damp memiliki basis di negara lain, mereka masih belum dapat menyebarkan pengaruhnya di negara kita. Agar dapat dengan mudah memasuki Korea, mereka memiliki Guild Ares sebagai jalan masuk mereka. Selain itu, dengan memanfaatkan kemampuan dan juga jaringan informasi Guild Ares, mereka bahkan menyingkirkan semua orang yang mengetahui ataupun mencurigai bahwa mereka memiliki hubungan dengan Guild Damp. Dan sekarang, Guild Damp sedang mengawasimu, Soo-hyun." Oke, kita kembali ke percakapan Kim Soo-hyun dan Jung Dong-yeong, dengan Kim Soo-hyun yang berkata, "Memeras anggota guild, melakukan kejahatan yang mengerikan, bekerja sama dengan Guild Damp dan juga membunuh orang-orang tidak bersalah. Kau pikir aku tidak punya alasan yang cukup untuk membunuhmu? Aku juga sadar bahwa mereka sudah mengawasiku. Malah ini kesempatan sempurna untuk menyingkirkan orang-orang yang ada di permukaan. Dengan kata lain, kau akan menjadi umpan untukku." Jung Dong-yeong yang sangat marah. Dia pun meraih tangan Kim Soo-hyun yang mencengkram lehernya. Kemudian mencoba mengalirkan racun ke dalam tubuh Kim Soo-hyun sehingga racun itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tetapi, Kim Soo-hyun dengan mudah melenyapkan racun tersebut. Sehingga Jung Dong-yeong yang melihat itu, dia pun dibuat terkejut. Kim Soo-hyun lalu berkata, "Yang tadi itu cuma akting. Sebenarnya racunmu tidak ada gunanya di hadapan Magic Resistance-ku. Tapi, ada satu hal yang membuatku penasaran, racunmu yang terkenal itu. Kira-kira apa yang akan terjadi jika aku menggunakannya pada dirimu?" Di saat Jung Dong-yeong dibuat kebingungan dengan perkataan Kim Soo-hyun, Kim Soo-hyun pun menggunakan skill transformation-nya yang bisa mengcopy skill lawannya, dan dia pun langsung menggunakan skill potion milik Jung Dong-yeong, yang seketika langsung masuk dan menyebar ke seluruh tubuh Jung Dong-yeong. Setelah cengkraman Kim Soo-hyun dilepaskan, Jung Dong-yeong yang bersujud merasa kesakitan karena skillnya sendiri. Dia pun mengeluarkan penawar racun yang dia miliki, dan Kim Soo-hyun yang melihat itu, dia pun lalu mengeluarkan senjata pedangnya dan langsung menebas tangan Jung Dong-yeong yang memegang penawar racunnya sampai tangannya terbelah. Kemudian, Kim Soo-hyun berkata, "Hah, mana mungkin kubiarkan. Aku yakin kau sudah cukup senang bermain-main dengan orang lain menggunakan penawar racun itu. Bukankah menurutmu kau juga harus mengalami rasa sakit yang sama seperti mereka?" Dan Jung Dong-yeong yang sangat merasa kesakitan, dia yang sudah tak bisa menahan rasa sakit tersebut, dia pun berlari dan melompat untuk mengakhiri hidupnya. Dan Kim Soo-hyun yang melihat dirinya dari atas gedung, dia berkata, "Menjijikkan, padahal dia sendiri tidak mampu menahan rasa sakitnya. Tapi dia malah menggunakan itu pada orang lain tanpa sedikit pun peduli. Sekarang semuanya sudah berakhir. Segala hal yang dicapai orang itu melalui metode-metode curangnya, harus dihapuskan dari dunia ini." Kim Soo-hyun yang sudah mengeluarkan skill Divine Flame-nya yang berbentuk burung phoenix yang terbuat dari api Divine biru. Saat burung tersebut menghantam gedung Guild Ares, setelah beberapa saat, gedung itu pun meledak. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat lain, tepatnya di kediaman Gwa Kyonsun, dia yang menggunakan kalung pemberian dari Kim Soo-hyun. Setelah beberapa saat, dia yang membuka matanya, dia pun tersenyum sambil meneteskan air matanya.
sehingga membuat Choi Hak Jun terharu dan langsung memeluknya, kemudian berkata, "Aku mendapat banyak bantuan. Selain kamu, Yeonsun, banyak orang lain yang membantuku. Jadi aku tidak ingin lagi diliputi oleh rasa penyesalan. Aku ingin membantu orang lain, sebagaimana mereka telah membantuku." Kemudian, Goak Yeonsun berkata, "Hak Jun, aku sudah mengatakan ini kepadamu kan, berhenti melakukan semuanya sendirian. Aku tidak bisa bertarung di sisimu, tapi aku akan selalu mendukungmu." Dan di tempat lain, terlihat Lee Jo-ho sedang bertelepon dengan Kim Soo-hyun. Dia pun mengabarkan kalau belum ada pergerakan yang baru dari Guilddom, kemudian memberikan informasi tentang Choi Hak Jun, kalau dirinya sudah selamat sampai rumah, serta berkata kalau Goak Yeonsun sudah sehat berkat kalung yang diberikan oleh Kim Soo-hyun. Tanggal 1 Januari tahun 2023, Guild Ares telah dihancurkan, dan peristiwa tersebut pun sampai dimasukkan ke sebuah berita televisi, dengan presenter itu yang berkata, "Untuk berita selanjutnya, kemarin malam pada pukul 9, markas Guild Ares yang terletak di Gangnam Seoul telah hancur. Sejauh ini belum ada korban jiwa dari warga sipil. Tapi mayat Guild Leader Jung Dong-yeong ditemukan di dekat gedung tersebut dan polisi hingga kini masih menginvestigasinya. Saat ini kejadian tersebut dilaporkan sebagai sebuah kecelakaan. Namun ada tanda-tanda pertempuran, dan seseorang yang melihat berita itu pun lalu mematikan televisinya, kemudian berkata, 'Nah, apa kau mau menjelaskan situasinya?' Soo-hyun dan Kim Soo-hyun, yang berada di tempat tersebut, dia pun menjawab, dengan mengatakan, 'Aku sudah menceritakan semuanya ke Kim Doi. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan.' Lalu, Song Gung-tae selaku direktur Awakener, dia berkata, 'Apanya yang perlu dilakukan? Kau tidak hanya menyusup ke markas mereka, tapi kau juga membunuh sang guild leader dan menghancurkan gedung mereka. Kejahatan ini bisa dianggap sebagai tindakan terorisme.' Kim Soo-hyun yang mendengar itu, dia lalu berkata, 'Jung Dong-yeong telah menggunakan kekuatannya untuk mengancam banyak orang. Tidak mungkin kau tidak tahu aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Guild Ares, dan agensi pasti sedang kebingungan untuk merespon kejadian itu. Bukankah ini jelas akan menguntungkanmu? Lagi pula, kau juga kesulitan untuk mengatur mereka.' Lalu, Song Gung-tae berkata kembali, dengan mengatakan, 'Sama seperti insiden di Anyang, kau sangat hebat dalam mencari pembenaran bagi dirimu sendiri. Kamu itu sudah kelewatan. Kejahatan ini, kejahatan itu, apa kau punya bukti yang bisa menguatkan klaimmu itu? Meski Guild Ares terlibat di aktivitas ilegal, kau itu tidak berhak menghakimi seperti itu. Kau pikir dirimu itu sebagai seorang hero, hanya karena orang-orang telah mengisi kepalamu dengan pujian atas insiden Anyang.' Dan Kim Soo-hyun, yang sudah mulai muak dengan tingkah Song Gung-tae, dia lalu berkata, 'Hero, aku tidak pernah ingin dipanggil seperti itu. Tapi kurasa masyarakat dulu dan sekarang tidak berubah. Itu memang terasa nostalgia, tapi aku sudah muak. Ada sesuatu yang tidak diketahui masyarakat. Aku ini sama sekali tidak cocok dipanggil sebagai seorang hero. Mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan orang lain dan dunia. Apa itu datang dari insting seorang pahlawan? Setelah kupikir-pikir lagi, bukan itu alasannya. Itu karena aku ingin melakukannya, dan hanya aku yang bisa melakukannya. Itu apa yang ada di benakku saat aku melakukannya. Jadi kalian berdua harus berhati-hati. Aku akan membunuh siapapun, jika itu bisa membantuku mendapatkan apa yang kuinginkan.' Song Gung-tae yang mendengar perkataan Kim Soo-hyun, dia pun mulai merasa panik karena ketakutan. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, 'Tidak perlu kesal karena lelucon begitu. Bukankah enak kalau kau dipanggil sebagai hero? Kan itu bukan suatu hinaan. Insiden ini sulit untuk diabaikan. Tapi agensi bisa membantumu. Kalau kau setuju melakukan sesuatu untuk kami, maka kami bisa menutupi insiden ini dengan bersih.' Lalu, Kim Soo-hyun berkata, 'Melakukan sesuatu? Apa kau ingin merekrutku ke agensi? Isi pikiranmu itu sangat jelas. Kau berencana untuk menggunakan insiden ini supaya kau bisa merekrutku ke agensi dan mengaturku sesuka hatimu. Aku tidak mau.' Song Gung-tae yang tak terima dengan penolakan Kim Soo-hyun, dia berkata, 'Hei, Soo-hyun, ini bukan masalah sepele. Hanya karena kau masih muda bukan berarti kau kebal kesalahan. Ini adalah kejahatan berat. Apa kau paham? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, tanpa bantuan negara atau uang tender lain.' Dan sebelum perkataannya selesai,
Kim Soo-hyun pun menyalakan rekaman percakapan dirinya dengan Lee Jo-ho beberapa waktu yang lalu saat kejadian insiden di Anyang. Yang inti dari percakapan itu adalah dirinya tidak peduli dengan nyawa penduduk sipil, sehingga dirinya terkejut karena percakapannya dengan Lee Jo-ho telah direkam. Karena Kim Soo-hyun mempunyai bukti untuk memberatkannya, Song Gung-tae pun bertanya, apa yang diinginkan oleh Kim Soo-hyun, dan Kim Soo-hyun berkata, seorang awakener yang membunuh seorang guild leader karena terlibat aktivitas ilegal, atau seorang direktur yang menganggap nyawa warga sipil tidak berharga. Menurutmu siapa yang akan mendapat makian dari masyarakat? Aku tidak butuh bantuan seorang direktur yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aku akan membalas ancamanmu dengan gayamu tadi. Ini hanyalah lelucon, jadi, tidak perlu kesal begitu. Setelah meninggalkan gedung agensi Awakener, Kim Soo-hyun yang terlihat kesal karena ucapan Song Gung-tae untuk tidak pernah membeberkan rahasianya, dia pun berkata, apa aku terlalu keras dalam mengancamnya? Tidak, aku ingin dia sedikit menderita. Tampaknya dia tipe orang yang menghalalkan segala cara. Sepertinya aku berhasil mengatasi semuanya dengan baik. Tapi aku tidak mau terlibat masalah dalam waktu dekat ini. Jadi kurasa aku akan menyepi ke tower dulu. Title Hero. Ada saat di mana title itu terasa sangat berat, dan aku ingin kabur. Kim Soo-hyun pun teringat dengan orang-orang yang pernah dia tolong di beberapa waktu yang lalu, dengan orang-orang itu yang berkata, jadilah hero, Sungin, kamulah hero kami. Kau telah membantu kami, hero saat ini adalah dirimu. Terima kasih, aku sangat bersyukur. Terima kasih karena telah menyelamatkanku, putraku. Lalu, Kim Soo-hyun meneruskan perkataannya, dengan mengatakan, tapi, jika kau ingin aku menjadi seorang hero, maka aku akan menjadi seorang hero. Scene pun berganti ke sebuah tempat, terlihat beberapa orang sedang berkumpul, dan mereka mendapatkan kabar kematian Jung Dong-yeong dari salah satu bawahan mereka. Salah satu dari mereka yang terlihat seperti seorang gadis, dia berkata, wah, itu adalah kabar bagus. Aku benci melihat dia menganggap dirinya sebagai orang yang penting. Lalu, seseorang yang memakai topi koboi berkata, apa maksudmu kabar bagus? Kau tahu, salah satu rute masuk ke Korea telah tertutup, dan orang yang lain juga berkata, tidak penting, rencananya masih utuh, meski ada satu orang yang mati. Tapi, Kim Soo-hyun, dia sangat mengganggu kita. Dia pun lalu bertanya kepada bawahannya yang memberikan informasi. Apakah yang dia katakan kalau Kim Soo-hyun benar-benar telah memasuki tower, dan bawahannya itu pun membenarkan hal tersebut. Kemudian orang itu berkata kembali dengan mengatakan, suruh seseorang untuk mengintainya, dan beritahu mereka untuk langsung melapor begitu dia keluar tower. Setelah itu, kita bunuh dia. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.